Asik, kedenger teh? Ya, Denger masih. ya. Ya. Soalnya ada suara barusan apa suara speaker kayak gitu. Iya ini recording in test. Nah, oke, Teteh Lucky, kumaha Halo. damang teh? Alhamdulillah saya Teteh. Kumaha di Alhamdulillah. sana? Saya Sehat teh, ih semua. jadi Sundaan. Teteh Sundana di mana? Sundana di Cibiru. Cibiru. Kalau Oh, ini mah apa ya tahu aku ibaratnya tahu. mah Bandung tapi nyingcer gitu. Di Heeh. pinggir. Teteh di Belgia udah berapa lama? Udah berapa lama ya? Udah 4 tahunan lah 4 tahun di ya, Belgia lumayan juga pindah. ya. Nah, ya. Lumayan juga. Betah nggak teh? Ya dibilang betah mah ya kudu dibetah-betahin. Butuhnya, butuhnya, Kudu, pisan. iya kan masalahnya karena kita kan ikut suaminya. Kalau masalah utama sih pasti kan cuaca. Cuaca Karena kalau di betul. sini tuh kita kalau musim panas senang, happy, Tenang. Heeh. musim semi happy gitu. Tapi pas udah mulai dingin, udah Kayak mulai sekarang. winter gitu, udah mulai deh. Ini kayak suara mulai bindeng, Mm-mm, tenggorokan mulai. mm-mm. Jadi perubahan cuacanya Perubahan kerasa cuaca gitu. ya, heeh, benar. Musim Kalau apa yang paling seneng? Kalau paling cocok sama suami sih biasanya musim semi sama musim gugur karena buat dia nggak terlalu panas, buat Heeh, aku nggak nggak terlalu. terlalu dingin gitu. Hmm. Karena kalau musim panas buat dia tuh udah kepanasan. Ya bener kan? Kalau panas panas Iya, banget ya, kalau dingin iya dingin kalau udah banget. panas panas gitu. Benar, Heeh. Jadi benar. kita mah cocoknya musim semi sama musim gugur. Nice. Teteh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Iya, iya aku mau mengasih dulu hatur nuhun Teteh, makasih udah mau diajak ngobrol RDL lah. sami-sami. Ya, udah waktunya kebetulan. Kemarin tuh cuman baru ngontak-kontak gitu ya, dan Teteh, kapan bisa bisa ini? Oh iya, nanti hari Senin. Oh kok cepet banget. Iya, soalnya kan waktu itu kita pernah mau kontak ya nggak jadi kan, Iya, karena heeh. waktunya kan Karena nggak pas waktunya terus ya, di teteh mm-mm. nggak di pas, di aku juga nggak pas. Belum ada Tiba-tiba waktu nih yang pas. lagi ada apa hari libur kan di Heeh. Belgia gitu, jadi Udah ya langsung udah cus. tetehnya juga bisa kan, Heeh, langsung aja cus. Aku juga untung nih. kebetulan. Untung biasanya kan kalau suamiku kan kerja di rumah ya. Tapi Mm-mm. kadang-kadang dia butuh admin kan, butuh admin buat Mm-mm, filing, iya, buat ini gitu. Cuman iya kalau hari ini betul. untungnya dia nggak ada gitu, nggak ada kerjaan itu. Jadi akunya bisa ya udah Senin ayolah gitu. Iya, iya, Heeh. itu memang ini banget kok teh, apa namanya istilahnya, bermanfaat banget. Karena kan kalau apalagi kerja dari rumah gitu ya teh, jadi Heeh. suaminya juga apalagi kan kita nyebutnya apa di sini self study ya, self employ kayak gitu. Self Jadi kan, employed. nah jadi kalau ada kayak teteh gitu anggota keluarga atau apa, itu tuh bermanfaat banget Udah, teh. ya benar. Iya, Iya. iya. Iya, Pengaruhnya teteh tahu sendiri lah ke kemana-mana gitu. iya, ya benar, benar gitu. Tapi benar ya teh yang namanya perkawinan campuran gitu, menurut aku ya, si suaminya yang istilahnya walaupun penghasilannya cukup, tapi tetap perempuan-perempuan itu benar-benar harus produktif. Benar Harus banget. produktif, harus Iya, mandiri. Kita harus harus mandiri mandiri. produktif. Apalagi di negara orang tuh kita harus mandiri karena kita nggak pernah tahu ya amit-amit apa yang Benar, iya. kejadian sama kita misalnya gitu. Tapi Heeh. kalau misalnya kita mandiri, at least kalau sesuatu terjadi itu ada apa ya? Ada lah, ada Ada pegangan ya. bentengnya lah gitu, ada Betul. bentengnya. Jadi nggak Iya. nggak jatuh-jatuh banget gitu. Iya, bener teh, bener Mm-mm. banget. Mungkin sebagian teman-teman yang kayak nanya ke kita, karena pertanyaannya Mm-mm. yang kayak tentang finances, tentang yang yang enak-enak gitu. Kayaknya Ya, tentang yang apa ya? enak-enak aja. Heeh, gitu, dengan uang yang banyak, dengan Mm-mm. fasilitas yang wow lah ya bisa dikatakan gitu Ya. sama teman-teman Jadi yang memang fakta belum tahu fakta yang sebetulnya gitu. iya. Cuman mungkin ada yang nikah sama bilioner, mungkin iya Ada, ya. ada, Cuman kan ada. Misalnya, ada yang memang kayak gitu, Teh. Jadi kita iya, nggak bisa memungkiri ada yang istilahnya mereka memang ketemu sama yang istilahnya apa ya, rich, kaya banget ya gitu. gitu Ada ya gitu. Tapi ada juga yang privilege gitu kan biasa-biasa ya. aja gitu. Hmm. Ada juga yang pernikahannya bahagia sekali, ada. Ada juga yang pernikahannya nggak berhasil, ada juga Ada gitu. Jadi juga. kita nggak menutup mata juga sih banyak kasus Tuh. gitu. Tapi menurut aku sih orang kaya atau banyak duit juga nggak jaminan sih, nggak Nggak jaminan jaminan. karena ada juga teh yang aku ingat lagi satu kasus aku Mm-mm. nggak sebut nama lah ya. Jangan Nah, perlu. jadi dicukupi segala macam kayak gitu Ya, ternyata main tangan. ya, Ketika ya. main tangan itu ditanyakan kenapa kamu mau sih terima perlakuan kayak begitu gitu kan, dia Mm-mm. udah kayak gitu ke kamu, Mm-mm. jawabannya ya habis dia nyukupin saya ini nyukupin saya itu, jadi si perempuan ini masih mau menerima gitu Heeh. kan. Walaupun Nah, diperlakukan itu kan seperti itu. walaupun diperlakukan seperti itu. Jadi ya kita miris juga, tapi kan pilihan, Pilihan pilihan dia betul. kan Iya, kayak gitu. harus kembali lagi ke Ya. orang itu sendiri sih mau diperlakukan Tapi seperti mungkin itu. batinnya nggak bahagia ya, karena kadang perlakuan kayak gitu terjadi di depan umum, Iya, bahkan di depan keluarga dia gitu. Jadi kalau em, ditang.
Iya, iya, tapi kan pilihan dia memilih dan sampai saat ini mereka masih bersama gitu. Yang jadi miris juga ya, cuman kita nggak bisa berbuat apa-apa. Cuman faktanya kita yang pelaku kawin campur bahwa Iya, walau bagaimanapun kita perempuan harus fight, speak up, kita harus perempuan harus melindungi diri kita sendiri, benar nggak? iya, Iya betul, kan? betul. Kalau kita Mm-mm. nggak bisa ngelindungi diri sendiri, siapa? Apalagi misalkan kalau kita ketemunya dengan pasangan kita yang bisa Mm-mm. dikatakan ternyata beda. Yang Mm. dulu tuh dia baik kok sekarang kok begini ya, Iya. namanya juga human kan Ya, ya. manusia kan bisa aja berubah kayak Betul, gitu. betul. Ya, Nah itu suami yang aku suami aku juga kadang ngomong gitu. Heeh. Iya, kita kan nggak tahu siapa tahu nanti katanya kamu udah nenek-nenek berubah katanya. Kamu misalnya Oh jadi nggak tentang teh. pemarah, katanya jadi pemarah misalnya, jadi Heeh. apa gitu kan kata dia, kataku enggak lah, mudah-mudahan enggak tetap sama kayak sekarang Heeh, gitu. heeh, mudah-mudahan. Nah, Cuman ya kan kayak gitu. perubahan seseorang juga kan didorong dengan beberapa faktor ya Teh ya. Ya, Kayak faktor ya. lingkungan. Kayak aku gitu ya. Mm-mm. Dulu perasaan aku nggak pemarah deh. Tapi kan sekarang kan ada Mm-mm. anak ya kan. Ya, Situasinya jadi beda, situasinya beda kan. Terus dulu situasinya tuh ada beda. nggak nih sama ini. Tapi sekarang ribut ada. Dulu tuh ributnya Mm. cuma masalah ini. Sekarang ributnya beda lagi. Ditambah lagi Iya, beberapa betul. personal gitu kan. Iya, Member, iya. family member lah itu jadi Iya, nambah aku lagi. juga sama teh kayak gitu. Jadi eh, kita nggak pernah ya ribut gede, tapi ributnya bukan ribut ya apa ya? Misalnya gini deh, em, Pendapat lah ya. suami suami aku tuh tipenya orang yang menghindari konflik gitu. Jadi jadi dia tuh Nice. misal jadi misalnya nih kita apa kan kalau belanja kan kita pakai kartu gitu ya, Heeh, kartu belanja gitu. heeh, Nah, biasanya aku kasih ke dia kan, terus sama heeh, pinnya gitu. One day heeh. dia yang pergi belanja. Kalau di sini kan bebas ya, istri suami pergi belanja itu Bebas ya di nggak mesti sini ya. istri gitu. Nah, dia pergi belanja. Dia tuh suami aku tuh kalau lagi dia ribet, masukin pinnya ngasal. Dia masukin Ah, tuh. Tiba-tiba heeh, aku lagi kerja gitu, dia nelpon. heeh. Ini pinnya keblok gitu. Oh, Terus pas aku kan aku harus buka kan gitu. Jadi aku heeh, tanya gitu sama yang di apa di banknya kayak gitu. heeh. Ini keblok gini 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 katanya. Oh iya, pas dilihat di datanya ini bukan cuman keblok satu kali, ini udah beberapa kali. Oh, Nah, oh my terus udah God. gitu aku tanya sama dia kan, Hmm, coba nomor kartunya kasih ke aku kata aku. heeh. Terus dia bilang gini, nggak tahu kartunya di mana. Kita kan makin panik lah, Makin hilang panik. dong gitu ya. Jadi eh, akhirnya aku bilang, gini deh, lihat lagi tuh di tas di mana gitu. Heeh. Nah akhirnya dia tuh mungkin pas pulang takut gitu ya. Sebenarnya mungkin bukan takut gitu, kan nggak enak gitu, Gak nggak enak enak. lah gitu, Jadi dia males sebut bawain gitu. aku coklat Oh, gitu. Terus heeh. katanya kartunya tuh sebetulnya nggak hilang. Gini 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 gini. Nah Oh, jadi dia tuh berusaha so menghindari sweet konflik banget. tuh kayak gitu loh teh Ya, gitu. heeh, Jadi akunya jadi yang ya udahlah nggak apa-apa. Nanti heeh, juga kita kan bisa tanya ke banknya dibuka lagi gitu. Jadi heeh. nggak yang tadinya kesel gitu ya, jadi nggak jadi gitu. Jadi gitu. Kayak gitu gitu. Ya Mungkin teteh enak, juga sama kan. Jadi ada aja enak. gitu. Heeh. Ya itulah yang namanya pasangan ya, mau pasangan kawin campur, mau pasangan Mm-mm. ya bukan Orang kawin Indonesia campur. tuh sama Hah? aja. Sama aja, yang penting yang Sama namanya aja. komunikasi, cuman kalau bisa ya itu menghindari konflik ya lah ya, gitu, Iya, menghindar iya, benar. sebisa mungkin gitu, karena kalau konflik itu setiap hari Pasti ada, aja, pasti ada. ada aja. Kalau itu mau Hmm. diributin, aduh itu udah habis-habis, Nggak mulai dari habis-habis. bangun pagi sampai tidur lagi itu konflik nggak akan habis-habis bener. Iya, jadi aku kadang pernah nanya juga kan sama suami, karena aku juga kadang bisa ditanya sama orang, Heeh, Luki sama suaminya suka ribut nggak sih gitu ya. heeh. Sebenarnya kita bukan ribut ya, kayak Teteh bilang tadi, ada aja gitu. Cuman penyelesaiannya gimana gitu. Jadi aku Oh, bilang enggak yang gimana ya, aku bilang ada aja, cuman nggak pernah yang kayak gimana gitu. Karena heeh. dia menghadapi dengan suaminya ada keributan. Nah, itu salah satunya juga ya. Iya. Jadi dia ada keributan dengan suaminya. Nah, Hmm, tapi kan mungkin kalau aku lihat yang hmm. satu keras gitu, misalnya istrinya keras nih, Ya kelas. suaminya keras gitu. Otomatis kan salah satu harus ngalah, Iya. biar biar nggak ributnya nggak lanjut Nggak gitu. lanjut. Nah, Heeh. benturan biasanya sama ego nih. Itulah yang namanya rumah tangga, mau gimana juga rumah tangga benar-benar harus, kalau Sunda mah cenah kudu ngerepok nya. Iya, Pok rep hiji, pok hiji tak itu. iya, iya, tah gitu. Nu hiji wa juga, nu hiji mah kuduna santai gitu Iya, kan ya. nah Heeh. itu emang emang gitu. Jadi aku juga kadang-kadang dulu aku pas Heeh. awal-awal nikah kan karena kita masih masa penyesuaian. Misalnya Siap, aku benar. nyap-nyap gitu, Heeh. suami yang diem gitu. Nanti Heeh. giliran suami aku nih, misalnya kalau aku kan tipenya, misalnya nih habis makan gitu ya. Heeh.
aku taruh dulu piringnya di situ. Aku bilang nanti ya kalau udah selesai kerja aku baru taruh ke dishwasher gitu. Kalau dia tipenya setiap habis selesai taruh gitu. Kalau aku nanti ya ditumpukin dulu kayak 3 piring baru dibawa gitu kan. Nah, dia tuh gitu suka ngomong, iya kebiasaan deh katanya. Nanti ditinggal-tinggal. Nanti kalau udah berapa hari baru dimasukin ke tempat cuci piring gitu kan. Nah, jadi pas dia gitu akunya yang diam gitu. Nah itu berarti sama itu tipe-tipe suami yang bersih banget ya. Tipenya gitu. Tapi kadang-kadang juga nih dia dulunya awal-awal kan bersih banget, dapur harus dielap cepet gitu ya kalau habis masak gitu. Kadang kita kan capek ya gitu, mau dulu mau apa dulu ngerjain yang lah ya. Maunya fleksibel gitu. Tapi akhirnya lama-lama tuh dia berkurang juga tuh kadar perfeksionisnya tuh berkurang. Jadi aku bilang nanti ya misalnya aku lagi ngepel nanti lagi gitu. Oh iya ya udah gitu. Kayak tadi dia mengerti tuh yang masalah piring. Cuman dia lihat oh iya gitu. Cuman tetap misalnya aku yang tadinya naruh misalnya berapa hari gitu 3 hari, akhirnya 2 hari udah taruh lagi. Jadi masing-masing tuh mengurangi kadar ininya gitu. Ya, nah itulah yang perlu yang kita saling pengertian ya Teh ya. Jadi mengerti gitu maunya suami itu kayak gimana, maunya suami itu kayak gini. Kalau sifatnya masih baik ya kita ikutin gitu kan. Ya, kalau misalkan suaminya udah marah-marah nggak jelas, udah nggak tahu reasonable-nya apa gitu. Nah itu kita harus benar-benar stand up gitu. Iya, kita harus ini gitu. Aja jangan ya udah nggak apa-apa lah. Oh dia ngasih ini dan itu ya nggak bisa. Perempuan itu aku benar-benar nggak bisa banget yang kayak gitu. Nggak bisa. Jadi kita juga tetap harus nunjukin bahwa ya kita juga nggak lemah gitu. Kita harus punya power ya. Untuk khusus buat perempuan, yuk perempuan itu harus punya power. Bukan punya power yang perempuan itu harus punya career, earn money gitu. Bukan harus punya pendapatan yang hampir sama seimbang dengan suami. Bukan seperti itu. Cuman perempuan harus punya skill dari cara bagaimana menghandle konflik itu supaya meredakan suami gitu kan. Betul. Aku ada satu contoh juga tuh Teh kasus nyata juga gitu ya. Tapi ini di Indonesia. Jadi ceritanya dia juga si istri ini tidak terbiasa untuk istilahnya bekerja cari uang ya. Bukan berarti kita juga harus kerja, tapi maksudnya mandiri gitu ya. Nah, jadi suatu waktu si suaminya ini selingkuh gitu. Suaminya selingkuh, dia kan bingung ya mau kayak gimana. Jadi kalau kata suaminya, kamu mau gimana? Mau terima atau apa? Dalam hati dia nggak mau terima. Tapi kalau dia nggak terima kan otomatis dia nggak dikasih apa istilahnya nafkah gitu. Jadi akhirnya setelah lama dia diskusi juga mungkin dengan keluarganya, dia memilih untuk oke, aku mau pisah sama kamu gitu. Nah tapi kendala berikutnya adalah ya anaknya tetap tuh minta duit kan anaknya ini ya dibawa sama istrinya karena suaminya nggak mau karena udah punya orang lain kan. Nah akhirnya tuh si anaknya tetap kadang-kadang minta uang ke suaminya kayak gitu-gitu. Dan si mirisnya istrinya ini nggak tahu gimana caranya untuk kerja. Dan dia selalu beralasan bahwa ya kan kalau mau kerja sekarang usia ini nggak tahu harus kayak gimana. Sementara tabungan yang dia pakai itu terus menipis. Of course, ya. Nah jadi dari situ juga kita bingung pas kita mau nolongin misalnya gitu ya mau ngasih misalnya kerjaan apa gitu. Dia tuh tapi aku nggak pernah ngerjain itu gitu. Jadi dia masih pilih-pilih juga gitu. Itu mirisnya di situ loh Teh. Jadi ketika terjadi sesuatu, dia nggak punya sesuatu hal untuk memproteksi dirinya. Akhirnya posisi dia di mata suaminya kan lemah. Dia nggak bisa misalnya, oh kamu selingkuh, kamu kayak gini gitu. Jadi dia masih tetap berusaha berhubungan sama suaminya. Maksudnya anaknya masih kontak karena untuk uang tadi gitu. Makanya perempuan tuh agak susahnya kadang-kadang di situ. Itu gunanya kalau kita bisa mandiri. Betul. Jadi nggak diremehin lah gitu. Kita juga masih laki-laki ada rasa segannya dengan perempuan karena kan kadang-kadang laki itu suka berpikir kalau nggak ada aku misalnya kata si cowok itu gitu ya nggak ada aku kamu nggak bisa apa-apa. Nah kita buktikan tanpa kamu juga banget nih sebagai perempuan. Iya, tanpa kamu juga aku sebenarnya bisa gitu. Apalagi kalau udah punya anak kan ibu itu jadi yang strong ya. Jadi jadi kepala keluarga iya, jadi ibu iya gitu. Jadi ya kita memang tetap harus kuat jadi perempuan itu. Karena banyak perempuan itu suka deny gitu ya. Jadi misalnya gini, kayak Teteh bilang tadi, tapi kok kata kita misalnya itu scammer gitu. Dia mau kirim-kirim hadiah kan nggak mungkin. Kalau mau kirim duit mah lewat bank aja nyampe gitu.